Forza Milan, final Liga Champions adalah impian setiap tim besar di Eropa. Tapi bagi publik Milan, kejayaan di kancah Eropa bukanlah sesuatu yang asing. Di awal 2000-2003, Rossoneri kembali mencatatkan sejarah emas mereka di Liga Champions. Dimulai pada musim 2000-2003, sebuah era baru, semangat baru, dan pelatih baru. Sebelum musim 2002 dan 2003, Milan berada di masa sulit. Bayangkan, mereka sudah 9 tahun puasa gelar Liga Champions sejak 1994 bersama Fabio Capello. Bahkan di Serie A, Milan terakhir kali juara pada musim 1998-1999. 5 tahun tanpa trofi domestik, era keemasan mereka di bawah Silvio Berlusconi perlahan meredup. Pergantian pelatih demi pelatih tak membuahkan hasil. Lalu datanglah Carlo Ancelotti, pelatih muda yang sebelumnya sempat terpuruk di Juventus. Banyak yang meragukannya, hanya dianggap spesialis runner-up. Tapi Berlusconi melihat potensi besar di dirinya. Ancelotti mendapat dukungan penuh. Berlusconi memerintahkan Adriano Galliani untuk mendatangkan pemain-pemain yang ia butuhkan. Hasilnya Jon Dahl Tomasson, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Dario Simic, hingga superstar Rivaldo berhasil didatangkan. Sebuah skuad penuh bintang. Ancelotti bukan hanya seorang pelatih biasa, ia seorang maestro taktik. Salah satu langkah briliannya adalah mengubah peran Andrea Pirlo. Dari gelandang biasa menjadi regista atau deep lying playmaker, posisi ini mengubah permainan Milan secara total. Dengan formasi 4-1-2-1-2, ia menempatkan Rui Costa sebagai trequartista di belakang duet maut Shevchenko dan Inzaghi. Di lini tengah, Seedorf dan Gattuso menjadi mesin utama, sementara Nesta dan Maldini menjadi benteng kokoh di lini pertahanan. Sebuah karya seni dari Ancelotti. Perjalanan Milan di Liga Champions musim itu tidak mudah. Dari babak kualifikasi hingga babak gugur, mereka menghadapi klub-klub besar seperti Bayern Munich, Deportivo La Coruña, Ajax, hingga Real Madrid. Dan akhirnya mereka mencapai semifinal. Di semifinal, ujian besar datang. Milan harus menghadapi rival sekota mereka, Inter Milan. Derby della Madonnina di panggung Eropa, dalam 2 leg yang menegangkan, Milan berhasil melaju ke final dengan keunggulan gol tandang. Final di Old Trafford mempertemukan Milan dengan Juventus, sebuah All-Italian final. Laga berjalan alot hingga akhirnya berlanjut ke drama adu penalti. Andriy Shevchenko menjadi penentu kemenangan dengan tendangan penalti terakhirnya. AC Milan kembali menjadi raja Eropa. Malam itu menjadi malam penuh emosional bagi Milan dan Carlo Ancelotti, yang berhasil membalas dendam kepada mantan klubnya Juventus. Bukan hanya Liga Champions, Milan juga menutup musim dengan menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan AS Roma. Sebuah musim yang sempurna untuk Milan dan Carlo Ancelotti. Sebuah cerita tentang kebangkitan, strategi, dan kejayaan. Jangan lupa Rossoneri, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan konten menarik dari Bola Date. Sampai jumpa di cerita berikutnya.